Oke, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan kita akan menyimak sejumlah agenda yang menjadi perhatian pada 20 Juni 2022 ini. Seperti selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, data yang kemudian nanti kita akan bahas adalah terkait dengan suku bunga utama kredit PBOC dan juga dari emiten. Ini ada HOMI tanggal awal perdagangan nominal baru pasca stock split. Kemudian ada yang menggelar RUPS diantaranya adalah FITT, GLVA, MDKI, dan juga SQBB. Oke, dan untuk dividen tunai ada INKP hari ini ya, ada FINS dan juga ada Tekim. Nanti akan kita lihat salah satu yang menjadi sorotan adalah INKP dan juga Tekim ini. Kalau sudah apakah akan ngaruh banyak untuk pelemahan ataupun penguatan dari harga sahamnya? Dan yang menarik ada suku bunga utama kredit dari China gitu ya. Nanti akan kita bahas. Dan langsung saja pemirsa, saya ingin menyapa ada Mas Mino, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Selamat pagi Mas Mino. Selamat pagi Mbak Prisa dan Mas Riki. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Mino di Power Breakfast. Ya, sama-sama. Oke, langsung saja Mas Mino, yang dinilai pagi hari ini menjadi penantian adalah data dari suku bunga China gitu ya, pasca keputusan suku bunga acuan China yang sudah rilis baru saja sekitar pukul 8 lebih waktu Indonesia Barat gitu ya. Hasilnya seperti apa dan bagaimana menurut Anda ini akan menjadi acuan dari para investor kawasan Asia termasuk juga mungkin Indonesia? Ya, memang pasca Fed untuk menaikkan suku bunga ya, jadi suku bunga dari bank-bank sentral global menjadi perhatian. Tapi tadi pagi untuk suku bunga dari China sendiri ya, untuk preferensinya baik yang 1 tahun maupun yang 5 tahun itu tidak mengalami perubahan dan ini masih sesuai dengan konsensus market gitu Pak Prita. Nah, kalau kita lihat memang reaksi dari market Asia cukup negatif, mungkin cenderung netral ya, karena maksudnya Bank Sentral Cina itu masih menahan suku bunganya, artinya yaitu Bank Sentral masih mendukung proses pemulihan ekonomi juga di China gitu, Mbak Prisa. Baik, adakah signifikansi tertentu terhadap sektor-sektor tertentu, Pak Mino, terkait dengan data dari China ini? Ya, saya pikir yang paling sensitif ya mungkin sektor komoditas ya, karena kan ini hubungannya dengan ekonomi China, di mana ekonomi China tentunya ini berhubungan dengan harga komoditas gitu, Mas Wiki. Jadi mungkin kita lebih ke arah harga komoditas kita. Oh, lebih ke mempengaruhi harga komoditas karena memang China adalah salah satu tujuan utama ekspor komoditas dari Indonesia, seperti itu ya? Bisa. Oke, Mas Mino, lantas bagaimana Anda melihat investasi pasar saham, geliatnya gitu untuk menghadapi sejumlah tren kenaikan suku bunga yang kabarnya nih, The Fed akan lagi-lagi menaikkannya setelah kemarin 75 basis point? Jadi memang ini menjadi khawatiran sendiri ya di market akhir-akhir ini, terutama di global, dan kita juga sedikit banyak ikut terpengaruh. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kondisi kita dengan kondisi global itu boleh dibilang ya, kalau menurut saya sangat berbeda ya. Jadi Bank Sentral di global sendiri menaikkan suku bunganya itu karena adanya lonjakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas. Nah, kita sebagai negara penghasil komoditas itu justru sebenarnya diuntungkan dengan kondisi kenaikan harga komoditas. Jadi memang kenaikan suku bunga ini menjadi sentimen negatif dari eksternal ya, tapi saya pikir dari dalam kita solid akan jadi salah satu sokongan ya untuk pasar modal kita gitu, Mbak Bisa. Oke, baik. Satu hal yang juga cukup menarik apabila kita merefleksikan apa yang kemudian terjadi di Indonesia, intinya apa yang terjadi ini cukup berbeda dan kita memiliki indikator fundamental yang lebih stabil begitu ya.